Resonansi Jiwa. Cinta di senja pernikahan. Setelah 21 tahun menikah, saya tiba-tiba menemukan cara baru dalam menyalakan api cinta kami. Api yang muncul tak terduga dari orang-orang yang begitu berharga. Tapi jarang saya sadari kehadirannya karena terlalu terbiasa. Ceritanya berawal pada suatu waktu. Istri saya mengusulkan agar saya berkencan dengan seorang wanita lain. Tapi ketika saya protes dan mengajaknya untuk ikut, dia malah mengatakan kalau itu adalah acara khusus bagi saya. Ternyata, perempuan yang dimaksudnya itu adalah ibu saya, yang telah menjanda selama 19 tahun. Saya jarang menemuinya memang, karena kesibukan kerja dan mengurus 3 orang anak kami. Dan malam itu, saya mengajaknya makan malam dan nonton film, hanya berdua saja. Ibu saya adalah tipe yang selalu curiga kalau menerima telepon di tengah malam atau menerima undangan yang datangnya tiba-tiba. Bagi dia, itu pasti akan membawa berita buruk. "Ada apa dengan istrimu?" Terdengar suara ibu saya dari ujung telepon. "Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Saya pikir sudah lama saya tidak menemani ibu makan malam dan mengajak ibu jalan. Pasti akan menyenangkan. Apakah ibu mau menerima undangan saya ini?" "Oh itu, ibu kira ada apa?" "Oke, ibu setuju," jawabnya setelah terdiam beberapa lama. Dan besok malamnya, sepulang kantor saya langsung ke rumah ibu. Dia terlihat begitu gembira dan berdandan resmi sekali. Ibu telah menata rambutnya di salon dan dia memakai gaunnya yang terbaik. Gaun yang dipakai pada pesta ulang tahun perkawinannya yang terakhir ketika ayah masih hidup. Ibu menyambut saya dengan senyum lebar. "Kamu tahu, Nak, tadi saya bilang ke teman-teman tentang rencana kita ini. Mereka semua kaget dan merasa ikut senang seperti ibu sekarang. Mereka bilang, besok pagi ingin tahu ceritanya," kata ibu seraya masuk ke dalam mobil. Saya cuma tersenyum. Lalu kami pergi ke restoran yang agak mahal. Suasananya begitu elegan, begitu menyenangkan. Ibu menggandeng lengan saya ketika memasuki ruangan. Persis seperti First Lady, jalannya begitu anggun. Saya harus membacakan daftar menu karena ibu tidak bisa lagi membacanya walau dengan kacamata tebal. Ketika sedang membaca daftar menu, saya berhenti sejenak melihat ibu yang sedang memandangi saya dengan senyuman. "Dulu, ibu yang membacakan kamu daftar menu ketika kamu masih kecil," katanya dengan mata menerawang. "Ibu santai saja. Sekarang, giliran saya yang melayani ibu," jawab saya dengan lembut. Sambil makan, kami membincangkan banyak hal sehari-hari. Tidak ada topik yang istimewa, tapi obrolan kami mengalir begitu saja. Sampai-sampai kami terlambat untuk menonton film. Di saat mengantar ibu pulang, di depan pintu ibu berkata, "Anakku, ibu mau pergi lagi dengan kamu. Tapi lain kali, ibu yang akan bayar." Dan aku pun mengangguk setuju. Sesampai di rumah, istri saya bertanya, "Bagaimana dengan kencanmu?" "Sangat menyenangkan. Lebih dari yang saya duga. Tadinya saya tidak tahu mau ngomongin apa sama ibu," jawab saya dengan senang. Beberapa hari kemudian, ibu meninggal dunia karena serangan jantung.
Begitu mendadak kejadiannya, sehingga saya tidak sempat berbuat apa-apa untuk menolong ibu. 1 minggu berlalu, sepucuk surat tiba dari restoran tempat ibu dan saya makan malam. Surat itu dilampiri kopian tanda lunas, dan ada selembar kertas yang diselipkan di situ, yang bertuliskan, "Ibu sudah bayar makan malam kita, karena rasanya tidak mungkin kita makan malam bersama lagi. Walaupun begitu, ibu sudah bayarkan untuk 2 orang. Barangkali kamu bisa gunakan untukmu dan istrimu. Terima kasih anakku. Undangan makan malammu begitu berarti. Yang mencintaimu, Ibu." Pada detik itulah, saya mengerti apa pentingnya arti bahwa kita mengatakan kepada orang-orang yang kita sayangi mengenai perasaan kita. Mengatakan kepada orang yang kita sayangi bahwa kita sungguh mencintainya selagi kita sempat. Karena itu, katakanlah cinta, jangan pernah menunggu. Siapa tahu, ketika cinta itu kita tahan saat akan mengucapkannya, orang itu telah tiada lagi. Resonansi Jiwa. Cinta, kesuksesan, dan kekayaan. Suatu hari, seorang wanita keluar rumah dan melihat 3 orang laki-laki tua berjenggot putih lebat sedang duduk di depan halaman rumahnya. Karena tidak mengenal satupun di antara mereka, wanita itu pun bertanya, "Maaf Tuan, aku tidak mengenal kalian. Aku rasa kalian sedang haus atau capek. Masuklah dan silakan beristirahat di dalam rumah saya." Ketiga orang laki-laki tua itu pun bertanya, "Apakah suamimu ada di rumah, Nyonya?" "Oh, tidak, dia sedang keluar," jawab wanita itu. "Oh, kalau begitu, kami biar di luar saja," jawab salah satu dari laki-laki tua itu. Malamnya, ketika sang suami sudah pulang, ia menceritakan apa yang dialaminya. Dan mendengar hal itu, suami wanita itu pun berkata, "Istriku, kalau begitu, beritahukan kepada mereka kalau hari ini aku sudah pulang, dan persilakan mereka untuk masuk." Sang istri pun segera keluar dan mengundang ketiga laki-laki itu untuk masuk ke rumah mereka. Mendengar undangan wanita tadi, 3 laki-laki tua itu pun berkata, "Kami tidak akan masuk bersamaan ke dalam rumah Anda, Nyonya." "Mengapa begitu, Tuan?" tanya si wanita. Salah satu dari laki-laki tua itu pun menjelaskan sambil menunjuk temannya satu persatu. "Nyonya, perkenalkan, teman saya yang ini bernama Kaya. Yang satu ini bernama Sukses. Sedangkan saya sendiri bernama Cinta. Jadi sekarang, Nyonya masuklah ke rumah dan diskusikan dengan suami Anda siapa di antara kami yang akan Anda undang ke dalam rumah Anda." Akhirnya, wanita itu pun masuk ke dalam rumah dan memberitahukan suaminya. Mendengar cerita istrinya, suaminya pun sangat gembira dan berkata, "Wah, kalau begitu, mari kita undang yang kaya saja istriku. Biarkan dia masuk ke rumah kita dan mengisi rumah kita dengan kekayaan." Tapi sepertinya sang istri tidak setuju. "Suamiku, kenapa tidak kita mengundang Sukses saja, sehingga apapun yang kita lakukan dapat berhasil dengan baik?" "Iya ya, tapi aku masih bingung.
jawab suaminya. Pasangan itu pun tercenung dan berpikir keras, sehingga tanpa disadarinya, anak mereka yang mendengarkan pembicaraan mereka sedari tadi bangkit dari tempat duduknya dan memberikan pendapatnya. "Pa, Ma, apakah tidak lebih baik kalau kita mengundang Cinta saja ke dalam rumah kita? Pasti rumah kita akan dipenuhi dengan cinta." Karena saking sayangnya dengan anak satu-satunya, suami istri itu pun akhirnya menuruti usul anaknya. "Ya, baiklah, kita laksanakan saja usul anak kita, Ma," kata sang suami kepada istrinya. "Sekarang, Mama pergilah keluar dan undanglah Cinta untuk masuk ke rumah kita." Si wanita itu pun pergi keluar dan berkata kepada ketiga laki-laki itu, "Maaf tuan-tuan, siapa di antara tuan yang bernama Cinta? Kami mengundang Anda untuk masuk ke dalam rumah kami dan menjadi tamu kami." Mendengar permintaan wanita itu, Cinta berdiri dan berjalan ke dalam rumah, dan kedua laki-laki yang lain juga ikut berdiri dan mengikutinya. Melihat hal itu, si wanita itu pun terkejut dan menanyai si kaya dan si sukses. "Oh, maaf tuan, aku hanya mengundang Cinta, tapi mengapa kalian juga ikut masuk?" Akhirnya, kedua orang tua itu pun menjawab bersamaan, "Nyonya, jika kau mengundang hanya si kaya atau si sukses, kami berdua akan tetap berada di luar. Tapi karena kau mengundang Cinta, kemanapun ia pergi, kami selalu mengikutinya. Karena di mana ada cinta, selalu ada kekayaan dan kesuksesan." Resonansi Jiwa. Cintailah cinta. Memang menyakitkan ketika kita mencintai seseorang, namun ia tidak membalasnya. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kita mencintai seseorang dan kita tidak pernah dapat menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaan kita kepadanya. Sebuah hal yang menyedihkan dalam hidup ketika kita bertemu dengan seseorang yang sangat berarti bagi kita, hanya untuk mengetahui pada akhirnya seseorang tersebut tidak ditakdirkan untuk bersama kita, sehingga kita harus dengan berat hati membiarkannya pergi dan berlalu. Teman yang terbaik adalah teman di mana ketika kita duduk bersama di sebuah ayunan, tanpa ada ucapan sepatah kata pun. Dan ketika kita harus berpisah dengannya, terasa seolah hal tersebut merupakan percakapan paling menyenangkan yang pernah dilakukan bersama. Benar adanya bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang telah kita dapatkan hingga kita kehilangannya. Tetapi benar juga adanya ketika kita tidak tahu apa yang telah hilang hingga hal tersebut menghampiri kita. Impikan saja apa yang ingin Anda impikan. Pergi kemanapun yang Anda inginkan. Jadilah sebuah sosok yang kita inginkan, karena kita hanya memiliki satu buah kehidupan dan satu buah kesempatan untuk dapat melakukan semua hal yang kita inginkan. Letakkan diri kita sebagai layaknya orang lain. Jika kita merasa hal yang kita lakukan akan menyakiti diri kita, hal tersebut mungkin akan menyakiti orang lain pula. Kata-kata yang terucap tanpa perhitungan mungkin akan menyulut perselisihan. Perkataan yang kejam
dapat menghancurkan kehidupan. Sebuah kata yang tidak tepat mungkin juga akan mampu menambah beban batin seseorang. Dan sebuah kata yang penuh dengan cinta kasih mungkin dapat menyembuhkan dan memberikan berkah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak merasa selalu membutuhkan semua hal yang terbaik. Mereka hanya berpikir bagaimana menciptakan semua hal menjadi terbaik bagi mereka yang berlalu dalam hidupnya. Cinta dimulai dengan sebuah senyuman, kemudian tumbuh dengan sebuah kecupan, dan berakhir dengan air mata. Ketika kita dilahirkan, kita menangis begitu kerasnya, sementara orang-orang di sekeliling kita tersenyum bahagia. Dan ketika kita meninggalkan hidup ini, kita adalah pihak yang tersenyum begitu bahagia, sementara orang lain hanya mampu menangisi kepergian kita. Resonansi Jiwa. Daftar kekurangan. Suatu ketika, seorang pria dan kekasihnya menikah, dan acara pernikahannya sungguh meriah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir untuk menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia tersebut. Memang suatu acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya, sedangkan pengantin pria begitu gagah dalam tuxedo hitamnya. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka memang sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan berjalan, sang istri pun berkata kepada suaminya sambil menyodorkan satu majalah, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah ini tentang bagaimana untuk memperkuat tali pernikahan kita. Caranya, masing-masing dari kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian, kita akan membahas bagaimana merubah hal-hal tersebut dan membuat hidup pernikahan kita lebih bahagia." Mendengar penjelasan istrinya, sang suami pun mengangguk setuju. Dan mereka mulai memikirkan hal-hal dari pasangannya yang tidak mereka sukai dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal tersebut untuk kebaikan mereka bersama. Malam itu, mereka sepakat untuk berpisah kamar dan mencatat apa yang terlintas dalam benak mereka masing-masing. Besok pagi ketika sarapan, mereka siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Kemudian, ia mengeluarkan daftarnya, hampir 3 halaman. Ketika ia mulai membacakan satu persatu hal yang tidak ia sukai dari suaminya, ia memperhatikan bahwa air mata suaminya mulai mengalir. Maaf, apakah aku harus berhenti, sayang?" tanya sang istri. "Oh, tidak, lanjutkan saja, sampai selesai ya," jawab suaminya. Tanpa berpikir panjang, lalu sang istri melanjutkan kembali untuk membacakan daftarnya. Setelah selesai, ia melipat kertasnya dengan manis di atas meja makan dan berkata dengan bahagia, "Sayang, sekarang gantian ya. Saatnya kamu yang membacakan daftarnya." Dengan suara perlahan dan berat, suaminya pun berkata, "Istriku, aku tidak mencatat sesuatu pun di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna dan aku tidak ingin merubahnya.
engkau adalah dirimu sendiri. Bagiku, engkau cantik dan baik, sehingga tidak satupun dari pribadimu yang kurang menurutku. Sang istri pun tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta dan isi hati suaminya, bahwa suaminya menerima dirinya apa adanya. Akhirnya, ia pun menunduk dan menangis. Classy people, dalam hidup ini banyak sekali kita merasakan dikecewakan, depresi, dan sakit hati. Sesungguhnya, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal tersebut. Karena hidup ini penuh dengan keindahan, kesukacitaan, dan pengharapan. Mengapa kita harus menghabiskan waktu untuk memikirkan sisi-sisi yang buruk, sisi-sisi yang mengecewakan dan menyakitkan? Jika kita bisa menemukan banyak hal-hal yang indah di sekeliling kita, kita akan menjadi orang yang bahagia. Jika kita mampu melihat dan bersyukur untuk hal-hal yang baik dan mencoba untuk melupakan hal-hal yang buruk. Resonansi Jiwa. Dalam hidup, jangan berlari terlalu cepat. Suatu saat, seorang penyanyi terkenal didatangi dan dielu-elukan oleh para pengagumnya. Kemudian dia berkata dengan nada pahit, "Ketika masih muda, saya berusaha keras mendaki untuk mencapai puncak karir saya. Saat itu, seperti seekor kuda yang sedang menempuh jalur perlombaan. Tidak ada sesuatu yang lain yang mampu menarik perhatiannya, kecuali garis finish. Melihat saya yang sedemikian sibuk, ibu memberikan nasihat. Anakku, jangan berjalan terlalu cepat. Karena sepanjang jalanmu ada banyak sekali pemandangan yang begitu indah dan menarik. Tapi sayangnya, saya tidak pernah mendengar semua nasihat ibu. Dalam hati, saya berpikir, bila seseorang telah melihat secara jelas arah perjalanannya, mengapa harus menyia-nyiakan waktu untuk sekedar berhenti sejenak saja? Dengan pikirannya demikian, saya terus berlari ke depan. Sekarang, tahun silih berganti, dan saya memperoleh kedudukan, termasuk nama serta harta yang saya idam-idamkan sejak lama. Saya juga memiliki sebuah keluarga yang sangat saya cintai. Tapi saya tidak pernah merasa bahagia. Saya heran dan saya terus saja bertanya, di manakah letak kesalahan saya sehingga saya tidak bahagia sampai sekarang? Setelah diam cukup lama, penyanyi itu melanjutkan ceritanya kembali. Suatu saat, kelompok musik kami melanjutkan show di luar daerah, dan saya menjadi penyanyi utamanya. Selesai show yang saya lakukan, semua yang hadir bertepuk tangan, bersorak-sorai tanpa henti. Pentas itu sangatlah berhasil. Namun saat orang sedang bersorak-sorai itu pula, saya dilanda kesedihan yang mendalam. Seseorang memberikan telegram yang dikirim oleh istri saya yang mengabarkan bahwa anak kami yang keempat baru saja dilahirkan. Ya, setiap kali anak-anak saya dilahirkan, saya selalu berada jauh dari istri yang saya cintai. Cuma dialah yang harus menanggung beban penderitaan seorang diri. Saya tidak pernah bisa melihat bagaimana anak-anak saya mulai membuat langkah pertama, dan belum pernah mendengarkan bagaimana mereka tertawa, menangis, memanggil papa, mama, dan sebagainya. Saya hanya mendengar semua itu dari cerita ibunya, kata-kata
dan semua nasihat ibu kembali terkiang di telinga saya. Sungguh, saya telah kehilangan banyak teman. Saya sudah kehilangan banyak sekali yang indah dalam hidup saya. Sudah lama saya tidak pernah menyentuh, dan serasa hampir seabad saya tidak pernah menikmati indahnya bunga yang sedang mekar di taman atau hijaunya pepohonan serta merdunya kicau burung. Saya terlampau sibuk dengan hidup dan mencari nafkah. Classy people, cerita ini memberikan pelajaran bagi kita untuk lebih memperhatikan hal-hal yang lain yang juga merupakan bagian dari hidup kita. Janganlah berlari terlalu cepat, karena banyak pemandangan indah yang mungkin dapat kita nikmati dalam hidup ini. Resonansi Jiwa. Di belakang layar. Suatu ketika, ada 5 orang bersaudara hidup dengan tentram di sebuah kaki gunung. Orang tua mereka yang sudah meninggal mewariskan 1,5 hektar sawah dan ladang untuk mereka olah. Sawah dan ladang itu terletak agak jauh dari rumah, sehingga mereka pun harus berangkat bekerja di sawah pada pagi-pagi sekali. Atas kesepakatan bersama, si sulung memerintahkan kepada si bungsu untuk tinggal di rumah selama mereka bekerja di sawah. Si bungsu pun menyetujui dan menyambut gembira keputusan tersebut. Setiap kali kakak-kakaknya pulang dari bekerja, mereka pasti sudah menemukan rumah mereka yang sudah bersih, rapi, dan terasa nyaman. Di atas meja makan juga sudah tersedia makanan dan minuman untuk mereka semua. Tempat tidur rapi dan pakaian-pakaian kotor pun sudah dicuci dan disetrika semuanya. Tetapi rupanya, salah seorang kakak berpikiran jelek dan curiga terhadap si bungsu. Si bungsu ini curang. Dia tidak mau ikut ke sawah seperti kita dan hanya mau bermalas-malasan saja di rumah. Pikirnya begitu. Setelah berhasil mempengaruhi saudara-saudaranya yang lain, maka diputuskanlah bahwa mereka semuanya harus berangkat ke sawah, termasuk si bungsu. Dan ketika kembali ke rumah, mereka menemukan rumah yang berantakan, tidak terurus, meja makan kosong, dan semua pakaian pun kotor. Akhirnya, mereka menyadari bahwa adik bungsu mereka yang selama ini dianggap tidak berguna, kini baru terasa bahwa dia pun memiliki peranan yang sangat penting. Classy people, jangan pernah meremehkan orang-orang yang bekerja di belakang layar, yang tidak begitu menonjol pekerjaannya. Belajarlah untuk melihat sisi baik kehadiran setiap orang, karena setiap orang pasti punya peran dalam hidup Anda. Resonansi Jiwa. Duka di perjalanan. Dari kejauhan, lampu lalu lintas di perempatan itu masih menyala hijau. Seorang pria, sebut saja Jack, segera menekan pedal gas kendaraannya. Ia tidak mau terlambat, apalagi perempatan cukup padat, sehingga lampu merah menyala cukup lama. Lampu berganti kuning, hati Jack berdebar, berharap semoga ia bisa melewatinya segera. 3 meter menjelang garis jalan, lampu merah menyala. Jack bimbang, haruskah ia berhenti atau terus jalan?
Apakah aku tidak punya kesempatan untuk menginjak rem mendadak? Pikir Jack sambil terus melaju. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara fluid. Dan di seberang jalan, seorang polisi melambaikan tangan memintanya berhenti. Jack pun menepikan kendaraan sambil mengumpat dalam hati. Dari kaca spion ia melihat siapa polisi itu. Dan tak lain adalah Bobby, teman mainnya semasa SMA dulu. Kemudian Jack melompat keluar sambil membuka kedua lengannya sambil berkata, "Hey Bob, senang sekali ketemu kamu lagi." "Hai Jack," jawab Bobby tanpa senyum. "Waduh, sepertinya saya kena tilang lagi nih. Saya memang agak buru-buru Bob. Maklum, hari ini istri saya ulang tahun. Ia dan anak-anak sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tentu aku tidak boleh terlambat ke rumah dong. Istri saya sudah menunggu di rumah masalahnya." Jack mencoba berkilah. Saya mengerti. Tapi sebenarnya kami sering memperhatikanmu melintasi lampu merah di persimpangan ini. Sekarang berikan SIM-mu, Jack," jawab Bobby. Dan kemudian ia menulis sesuatu di buku tilangnya. Melihat sikap Bobby yang dingin, Jack masuk ke mobil dan memandangi wajah Bobby dengan penuh kecewa. Dibukanya kaca jendela itu sedikit, cukup untuk memasukkan surat tilang. Tanpa berkata-kata, Bobby kembali ke posnya. Jack mengambil surat tilang yang diselipkan Bobby di sela kaca jendela. Tapi ternyata SIM-nya dikembalikan bersama dengan sebuah nota tulisan tangan Bobby yang isinya adalah, "Halo Jack, tahukah kamu, aku dulu mempunyai seorang anak perempuan. Sayang, ia sudah meninggal tertabrak pengemudi yang ngebut menerobos lampu merah. Pengemudi itu dihukum penjara selama 3 bulan. Begitu bebas, ia bisa bertemu dan memeluk ketiga anaknya lagi. Sedangkan anak kami satu-satunya sudah tiada. Kami terus berusaha dan berharap agar Tuhan berkenan mengkaruniai seorang anak agar dapat kami peluk. Ribuan kali kami mencoba memaafkan pengemudi itu. Betapa sulitnya, Jack. Begitu juga kali ini. Maafkan aku, teman. Doakan agar permohonan kami terkabulkan. Berhati-hatilah di jalan. Salam, Bobby." Setelah membacanya, Jack terhenyak dan langsung mencari Bobby. Tapi ia sudah meninggalkan pos. Dan sepanjang jalan pulang, ia mengemudi perlahan dengan hati tak menentu, sambil berharap kesalahannya dimaafkan. Classy people, tidak selamanya pengertian kita harus sama dengan pengertian orang lain. Bisa jadi tawa kita tidak lebih dari duka rekan kita. Hidup ini sangat berharga. Jalanilah dengan penuh hati-hati. Resonansi Jiwa. Emas dan permata. Suatu ketika, seorang pemuda mendatangi seorang guru yang terkenal dan bertanya, "Guru, saya tidak mengerti mengapa orang seperti Anda, meski berpakaian apa adanya, amat sangat sederhana. Bukankah di masa seperti ini, berpakaian sebaik-baiknya amat perlu, bukan hanya untuk penampilan, namun juga untuk banyak tujuan lain?" Sang guru hanya tersenyum. Ia lalu melepaskan cincin dari salah satu jarinya dan berkata, "Anak muda, akan kujawab pertanyaanmu. Tetapi lebih dahulu, lakukan satu hal untukku. Ambillah cincin ini dan bawalah ke pasar seberang sana. Bisakah kamu menjualnya seharga 1 keping emas?"
Melihat cincin gurunya yang kotor itu, pemuda tadi merasa ragu. 1 keping emas, guru? Saya tidak yakin cincin ini bisa dijual seharga itu. Cobalah dulu, anak muda. Siapa tahu kamu berhasil. Guru itu berusaha untuk meyakinkannya. Mendengar hal itu, pemuda itu pun bergegas ke pasar. Ia menawarkan cincin itu kepada pedagang kain, pedagang sayur, penjual daging, bahkan penjual ikan. Dan memang benar, ternyata tidak seorang pun berani untuk membeli cincin itu seharga 1 keping emas. Mereka menawarnya hanya 1 keping perak. Tentu saja, pemuda itu tidak berani menjualnya dengan harga 1 keping perak. Lalu ia kembali ke padepokan dan melapor kepada gurunya. Guru, seperti yang aku katakan tadi, tidak seorang pun yang berani menawar lebih dari 1 keping perak untuk cincin guru ini. Sambil tetap tersenyum Arif dan berkata, Anakku, sekarang pergilah kamu ke toko emas di belakang jalan ini. Coba perlihatkan kepada pemilik toko itu. Jangan buka harga. Dengarkan saja bagaimana ia memberikan penilaian. Pemuda itu pun pergi ke toko emas yang dimaksud, dan ia kembali kepada gurunya dengan raut wajah yang lain. Guru, ternyata para pedagang di pasar itu tidak tahu nilai sesungguhnya dari cincin ini. Pedagang emas menawarnya dengan harga 1.000 keping emas. Rupanya nilai cincin ini 1.000 kali lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang lain yang ada di pasar itu. Mendengar laporan pemuda itu, sang guru pun tersenyum sambil berkata, Itulah jawaban atas pertanyaanmu tadi, anak muda. Seseorang tidak bisa dinilai dari pakaiannya. Hanya para pedagang sayur, pedagang ikan dan pedagang daging di pasar yang menilai demikian. Namun tidak bagi pedagang emas. Emas dan permata yang ada di dalam diri seseorang hanya bisa dilihat dan dinilai jika kita mampu melihatnya ke dalam jiwa kita sendiri. Dan diperlukan kearifan untuk melihatnya. Dan itu pun butuh proses. Kita tidak bisa menilainya hanya dengan tutur kata dan sikap yang kita dengar dan lihat sekilas. Seringkali kita terkecoh melihat emas, ternyata loyang. Dan yang kita lihat sebagai loyang, ternyata itu adalah emas. Resonansi Jiwa. Goresan-goresan luka. Jam sudah menunjukkan angka 11 ketika Harry duduk merebahkan diri di ruang tengah. Tentu saja istri dan anaknya Anissa juga sudah tertidur lelap. Tapi pintu kamar anaknya masih terbuka. Harry tertegun saat berdiri di depan pintu kamar Anissa. Anissa tertidur di meja belajarnya. Di tangan kanannya masih memegang pensil, dan sepertinya dia menulis sesuatu di buku tulisannya, dan ada segelas kopi. Tumben anak ini minum kopi, pikir Harry. Lalu ia mengangkat tubuh kecil itu ke tempat tidur. Kemudian membereskan meja belajarnya yang masih berantakan. Tapi sebelum menutup buku tulisnya, Harry melihat apa yang ditulis oleh Anissa, dan tertegun sejenak saat membaca tulisan-tulisannya. Karena ternyata semuanya cerita tentang dirinya. Sampai akhirnya ia membaca 3 lembaran terakhir yang sangat menyentuh hatinya. Di lembaran pertama, Anissa menulis, "Hari ini ayah tidak jadi menemaniku ke toko buku. Mungkin ayah tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Aku mengerti kok dengan kesibukanmu, ayah.
mengerti banget. Harry jadi ingat beberapa minggu yang lalu Anissa mengajaknya ke toko buku, tapi tidak bisa memenuhi keinginannya. Dan di lembaran terakhir Anissa menulis, "Hari ini dan untuk kesekian kalinya, ternyata ayah tidak bisa menemaniku. Tadi aku juga mengajak ayah ke pasar malam. Padahal ini kan hari terakhir ada pasar malam di komplekku. Dan aku juga sudah janji sama Pak Mamat kalau aku akan membeli boneka yang ditawarkan tadi sore saat Pak Mamat lewat di depan rumah. Aku katakan pada Pak Mamat kalau aku akan pergi bersama ayah ke pasar malam dan aku pasti akan membeli boneka Pak Mamat. Karena ayah masih belum pulang, pasti Pak Mamat sudah menjualnya. Pak Mamat, maafkan Anissa ya. Besok pagi Anissa akan tunggu di depan rumah dan minta maaf pada Pak Mamat kalau Anissa tidak bisa pergi ke pasar malam. Kali ini Anissa yang akan duluan minta maaf deh. Biasanya kan Pak Mamat selalu minta maaf kalau sudah melihatku di depan rumah menanti majalah yang kupesan. Dia selalu bilang, "Maaf ya Neng, Pak Mamat terlambat." Padahal menurutku Pak Mamat gak terlambat, hanya aku saja yang terlalu cepat menunggunya. Tanpa disadari, tulisan demi tulisan yang dibaca oleh Harry membuat air matanya mengalir. "Anissa anakku sayang, maafkan ayah. Ternyata kau punya hati emas yang begitu indah. Aku memang tidak pernah minta maaf pada Anissa atas janji-janji yang tidak pernah aku penuhi padanya. Dan aku selalu menganggapnya dia sudah melupakannya begitu saja. Begitu melihatnya di pagi hari, wajahnya sudah cerah lagi dan selalu tersenyum. Dan ternyata kamu masih mengingatnya dalam tulisan-tulisan itu. Entah sudah berapa banyak goresan rasa kecewa yang ada di hatimu, Nak. Andai kau tidak memaafkan ayah, Anissa, ayah akan menunggumu sampai terbangun untuk meminta maafmu." Batin Harry dengan penuh kasih sayang dan penyesalan. Classy people, terkadang kita malu atau enggan hanya untuk sekedar mengatakan kata maaf dan membiarkannya menjadi goresan-goresan luka yang membekas di hati. Atau mungkin kita sering beranggapan bahwa mereka akan melupakan setelah beberapa hari, kalau seandainya Anda juga pernah melakukan hal yang sama. Tidak akan ada kata terlambat untuk meminta maaf pada orang yang pernah Anda kecewakan. Resonansi Jiwa. Harga waktu seorang ayah. Seperti malam-malam sebelumnya, Harry, kepala cabang di sebuah perusahaan swasta terkemuka, saat itu tiba di rumahnya jam 9 malam. Dan tidak seperti biasanya, Bunga, putri pertamanya yang baru duduk di kelas 2 SD, yang membukakan pintu untuknya. Ia pun nampaknya sudah menunggu cukup lama. "Kok belum tidur, sayang?" sapa Harry sambil mencium anaknya. Karena biasanya, putri satu-satunya ini sudah lelap ketika ia pulang dan baru terjaga ketika ia akan berangkat ke kantor pagi hari. Sambil membuntuti sang ayah menuju ruang keluarga, Bunga menjawab, "Aku sengaja menunggu ayah pulang karena Bunga ingin tanya berapa sih gaji ayah sebulan." "Loh, tumben? Kok nanya gaji ayah? Mau minta uang lagi ya?" ujar Harry. "Ah, enggak kok, pengen tahu aja," jawab Bunga. "Nah, sekarang Bunga boleh hitung sendiri.
Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Dan setiap bulannya rata-rata dihitung 25 hari bekerja. Jadi gaji ayah dalam 1 bulan berapa? Ayo kamu tebak. Bunga berlari mengambil kertas dan pensil dari meja belajarnya. Sementara ayahnya melepas sepatu dan menyalakan televisi. Ketika Harry beranjak menuju kamar untuk berganti pakaian, Bunga berlari mengikutinya. Kalau 1 hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti 1 jamnya ayah digaji Rp40.000 dong, kata Bunga. Wah, anak ayah betul-betul pintar. Ya, udah sekarang Bunga cuci kaki dan langsung bobo ya, perintah Harry. Tetapi Bunga tidak beranjak. Sambil menunggu ayahnya berganti pakaian, Bunga pun kembali bertanya, "Ayah, Bunga boleh pinjam uang Rp5.000 enggak?" "Ah, sudah Bunga, gak usah macam-macam lagi ya. Buat apa sih minta uang malam-malam begini? Ayah kan capek Bunga. Ayah mau mandi dulu ya. Sekarang kamu tidur." "Tapi ayah..." Namun sepertinya kesabaran Harry pun habis. "Ayah bilang tidur Bunga," bentak Harry mengejutkan Bunga. Anak kecil itu pun berbalik menuju kamarnya. Seusai mandi, Harry nampaknya menyesali tindakannya tadi. Ia pun menengok Bunga ke kamar tidurnya. Ternyata anak kesayangannya itu belum tidur, malah sedang terisak-isak pelan sambil memegang uang Rp15.000 di tangannya. Harry berbaring di samping Bunga sambil mengelus kepala bocah itu dan berkata, "Bunga, maafkan ayah ya nak. Ayah sayang sama Bunga. Tapi buat apa sih minta uang malam-malam begini? Kalau mau beli mainan, besok kan masih bisa. Jangankan Rp5.000. Lebih dari itu pun akan ayah kasih." Mendengar hal itu, Bunga memandang wajah ayahnya dan berkata, "Ayah, Bunga gak minta uang sama ayah. Bunga hanya meminjam. Nanti Bunga akan kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajan Bunga selama seminggu ini." "Iya, ayah mengerti. Tapi buat apa Bunga?" tanya Harry lembut. Bunga menunggu ayah dari jam 8. Karena Bunga mau mengajak ayah main ular tangga. 30 menit saja. Ibu sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi, Bunga mau membeli waktu ayah. Ketika Bunga buka tabungan, ternyata hanya ada Rp15.000. Tapi karena ayah bilang 1 jam ayah dibayar Rp40.000, maka setengah jamnya harusnya Rp20.000. Sedangkan uang tabungan Bunga kurang Rp5.000. Makanya Bunga mau pinjam dari ayah, kata Bunga polos. Mendengar keterangan anaknya itu, Harry pun terdiam dan kehilangan kata-kata. Lalu dipeluknya bocah kecil itu erat-erat, dan di dalam angan-angannya, ingin sekali rasanya ia menemani anaknya itu bermain ular tangga sampai pagi.